Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Preza dengan NIM 2486206111. Saya berada di kelas 2D semester 2 PGSD dengan mata kuliah Pendidikan IPSSD dan dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD. Saja kita masuk ke materi pertama, yaitu karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Oke, sebelum masuk kita harus tahu nih apa itu ASEAN. ASEAN adalah organisasi regional Asia Tenggara yang terdiri dari 10 negara, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Timur Leste meskipun telah disetujui pada prinsipnya untuk menjadi anggota ke-11 ASEAN pada tahun 2022, masih dalam proses menuju keanggotaan penuh dan belum resmi menjadi anggota pada tahun 2025. Setiap negara anggota ASEAN memiliki karakteristik geografis yang berbeda-beda, seperti negara kepulauan Indonesia, Filipina, dan negara daratan Vietnam, Laos. Letak geografis ini memengaruhi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik masing-masing negara. Selain itu, terdapat keberagaman dalam kehidupan sosial budaya, misalnya perbedaan bahasa, agama, adat istiadat, serta kesenian tradisional yang menjadi identitas unik setiap bangsa. Berikut ini adalah peta dari negara-negara ASEAN. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan letak dan karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Kedua, mengidentifikasi perbedaan dan persamaan sosial budaya di ASEAN. Ketiga, menjelaskan kondisi ekonomi dan politik negara-negara anggota ASEAN. Karakteristik geografis wilayah ASEAN. Yang pertama, luas wilayah. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Sedangkan luas wilayah daratan sekitar 4.817.000 km persegi. Sehingga wilayah lautan di negara ASEAN lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Yang kedua, iklim tropis dan garis khatulistiwa. Maksud daerah tropis dan garis khatulistiwa. Daerah tropis adalah daerah sekitar garis khatulistiwa yang beriklim panas dan hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Garis khatulistiwa atau ekuator adalah garis yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Dampak positif iklim tropis yaitu antara lain yang pertama, iklim tropis memiliki dua musim saja sehingga tidak terlalu sulit menanam tanaman. Kedua, curah hujan cukup tinggi sehingga pertanian berjalan lancar dan sumber daya alam melimpah serta beraneka ragam. Yang ketiga, letak geografis, astronomis, dan geologis. Letak geografis, astronomis, geologis. Salah satu negara di ASEAN yaitu negara Indonesia dikaitkan dengan letak geografis, astronomis, dan geologis. Kita lihat luas Indonesia. Daratan 1.922.570 km persegi.
Sedangkan lautan 3.257.483 km persegi. Maka Indonesia kaya akan perikanan, terumbu karang, dan minyak bumi. Geografis. Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Dan Indonesia diapit oleh dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini menyebabkan adanya percampuran budaya dan perekonomian masyarakat. Begitu pula dalam bidang politik, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya menciptakan stabilitas ekonomi ASEAN. Astronomis. Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, yang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ini menyebabkan iklim tropis, sedangkan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur menyebabkan perbedaan waktu. Geologis yaitu letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan. Adanya dua jalur pegunungan yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik menyebabkan Indonesia mempunyai banyak gunung berapi yang kaya akan mineral. Adanya 3 lempeng yang bergerak, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia menyebabkan Indonesia menjadi rawan gempa dan bisa menimbulkan pegunungan sehingga sumber daya mineral semakin banyak. Negara ASEAN dilihat dari kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Yang pertama, Indonesia dilihat dari sosial budaya memiliki tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing aspek, pantun dan gurindam. Dilihat dari ekonomi, Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Dilihat dari politik, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, Malaysia dilihat dari sosial budaya memiliki tarian ulek mayang dan tarian zapin. Dilihat dari ekonomi, perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah. Sumber daya alam yang jadi andalan Malaysia yakni karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga penghasil minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia juga banyak berasal dari Malaysia. Dilihat dari politik, sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Ketiga, Singapura. Dilihat dari sosial budaya, kebudayaan Singapura kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Dilihat dari ekonomi, Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alam. Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam untuk perindustriannya. Dilihat dari politik, sistem pemerintahan yang dianut oleh Singapura adalah sistem parlementer. Keempat, Thailand. Dilihat dari sosial budaya, suku terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, Khmer. Sebagian penduduk beragama Buddha. Mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Dilihat dari ekonomi, Thailand memiliki timah dan pangan. Dilihat dari politik, Thailand menganut sistem monarki atau kerajaan konstitusional di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja. Bentuk negara Thailand berbentuk negara kesatuan. Kelima, ada Filipina. Dilihat dari sosial budaya, tinikling, tarian bambu tradisional khas Filipina,
Bahay Kubo merupakan rumah tradisional Filipina. Dilihat dari ekonomi, Filipina memiliki tembaga, nikel, emas, timber, seng, dan kobalt. Dilihat dari politik, Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik, bentuk negara kesatuan, dan sistem pemerintahan presidensil. Keenam, ada Brunei Darussalam. Dilihat dari sosial budaya, Brunei Darussalam didominasi oleh suku bangsa Melayu. Sisanya suku bangsa Cina, Kedayan, Kadazan, dan Dayak. Dilihat dari ekonomi, Brunei Darussalam kaya akan minyak bumi dan gas alam. Dilihat dari politik, Brunei Darussalam menganut sistem monarki atau kerajaan absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ketujuh, ada Myanmar. Dilihat dari sosial budaya, Myanmar menganut kepercayaan Chinese yang banyak mengandung hal mistis. Dilihat dari ekonomi, pertanian menjadi penghasil utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani di Myanmar adalah beras. Myanmar juga kaya di mineral yakni biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Dilihat dari politik, Myanmar menganut sistem republik parlementer, berbentuk negara kesatuan. Adapun kepala negara Myanmar dipegang oleh juntai atau jenderal, sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri. 8, ada Vietnam. Dilihat dari sosial budaya, suku di Vietnam itu homogen. Yang terbesar adalah suku Viet. Sebagian besar tidak beragama, dan adapun bahasa resmi adalah Inggris dan Prancis. Dilihat dari ekonomi, bentuk dan posisi Vietnam yang memanjang menjadikan Vietnam kaya akan sumber daya laut. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sektor pertaniannya didominasi beras. Selain itu ada juga tebu, singkong, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Buah-buahan seperti kelapa dan pisang juga sangat banyak di Vietnam. Hutan Vietnam juga menghasilkan arang, kayu, dan rotan. Kandungan alamnya meliputi batu bara, besi, kromium, dan timah. Sedangkan dilihat dari politik, Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal dengan sistem negara komunis. 9, ada Laos. Dilihat dari sosial budaya, memiliki bahasa Lao dengan agama Buddha. Dilihat dari ekonomi, perekonomian Laos bergantung pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Sedangkan dilihat dari politik, Laos menjalin kerjasama dengan Vietnam yang juga menganut sistem komunis. Kepala negara adalah seorang presiden. Yang terakhir ada Kamboja. Dilihat dari sosial budaya, budaya di Kamboja sangat dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada, diantaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Atraksi budaya yang lain adalah Festival Bon Om Teok, yakni festival balap perahu nasional yang diadakan setiap bulan November. Dilihat dari ekonomi, dua komunitas utama Kamboja yakni beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Dilihat dari politik, Kamboja berbentuk monarki konstitusional. Materi selanjutnya adalah perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Sebelum masuk, kita bahas sedikit nih tentang perubahan sosial. Perubahan sosial budaya merupakan proses yang terus berlangsung dalam masyarakat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan interaksi global. Di Indonesia, perubahan ini semakin cepat dengan masuknya pengaruh globalisasi dan modernisasi. Modernisasi membawa dampak positif seperti peningkatan kualitas hidup, efisiensi dalam berbagai bidang,
dan kemajuan teknologi. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat mengakibatkan pergeseran nilai, lunturnya budaya lokal, dan meningkatnya gaya hidup konsumtif. Generasi muda sebagai penerus bangsa seringkali mengalami dilema antara mempertahankan budaya sendiri dan mengikuti tren global. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelestarian budaya lokal dapat mengakibatkan hilangnya identitas nasional. Lanjut, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian, bentuk, dan faktor penyebab perubahan sosial budaya di Indonesia. Kedua, menganalisis dampak positif dan negatif modernisasi terhadap kehidupan masyarakat. Ketiga, menumbuhkan sikap kritis dan bijak dalam menyikapi perubahan sosial budaya di era modern. Selanjutnya kita masuk ke pengertian, bentuk, dan faktor penyebab perubahan sosial budaya di Indonesia. Pengertiannya, perubahan sosial budaya adalah proses perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya masyarakat, termasuk nilai, norma, keyakinan, perilaku, dan struktur sosial. Bentuk-bentuknya, yang pertama ada perubahan evolusioner, yaitu perubahan yang terjadi secara lambat dan bertahap. Contohnya perkembangan teknologi yang mempengaruhi cara hidup. Kedua, perubahan revolusioner, yakni perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak. Contohnya revolusi politik yang mengubah sistem pemerintahan. Ketiga, ada perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan yang diusahakan atau direncanakan oleh kelompok atau individu. Contohnya program pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keempat, ada perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi secara spontan atau tidak disengaja. Contohnya dampak globalisasi terhadap budaya lokal. Kelima, ada perubahan struktural, yaitu perubahan yang terjadi pada struktur sosial masyarakat, seperti perubahan dalam sistem kelas sosial atau keluarga. Berikutnya masuk ke faktor penyebab. Faktor internalnya, yang pertama penemuan baru, yaitu inovasi, invensi, dan penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengubah cara masyarakat berinteraksi, berpikir, dan bertindak. Kedua, dinamika penduduk, yaitu perubahan dalam jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk dapat memicu perubahan dalam struktur sosial, norma, dan nilai-nilai masyarakat. Ketiga, konflik, yaitu pertentangan atau konflik dalam masyarakat dapat memicu perubahan sosial, baik dalam bentuk pergeseran kekuasaan, perubahan sistem nilai, atau reformasi sosial. Keempat, keinginan untuk berprestasi, yaitu motivasi untuk meraih kesuksesan dan perubahan status dapat mendorong individu dan kelompok untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial. Kelima, keterbukaan masyarakat, yaitu sistem lapisan masyarakat yang terbuka dan dinamis mempermudah terjadinya perubahan sosial karena adanya kesempatan bagi individu untuk bergerak dan meraih posisi yang lebih tinggi. Faktor eksternalnya, yang pertama pengaruh kebudayaan lain, yaitu alkulturasi atau interaksi antar kebudayaan dapat membawa nilai, norma, dan praktik baru yang mengubah kebudayaan masyarakat. Kedua, lingkungan alam, yaitu faktor geografis, iklim, dan bencana alam dapat mempengaruhi cara masyarakat beradaptasi, mengembangkan mata pencarian, dan membentuk struktur sosial. Ketiga, perubahan politik, yaitu revolusi, pemberontakan, atau perubahan rezim politik dapat memicu perubahan besar dalam sistem sosial, hukum, dan kelembagaan. Keempat, perkembangan teknologi, yaitu teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi
memainkan peran penting dalam mempercepat penyebaran informasi, ide, dan kebudayaan, sehingga mempercepat perubahan sosial. Kita masuk ke dampak positif dan negatif modernisasi terhadap kehidupan masyarakat. Dampak positifnya yang pertama, kemajuan teknologi dan informasi, yaitu informasi kini lebih mudah diakses. Internet memudahkan komunikasi, belajar, bekerja, dan berwirausaha. Kedua, peningkatan kualitas pendidikan, yaitu metode pembelajaran lebih variatif seperti penggunaan e-learning dan akses terhadap pengetahuan global. Ketiga, kesejahteraan ekonomi meningkat, yaitu munculnya lapangan kerja baru di bidang industri, jasa, dan teknologi. Keempat, ada gaya hidup lebih efisien, yaitu transportasi, alat rumah tangga, dan layanan publik menjadi lebih cepat dan praktis. Kelima, ada pola pikir lebih terbuka dan kritis, yaitu menjadi lebih rasional, terbuka terhadap perubahan, dan menghargai keberagaman. Dampak negatifnya, pertama, lunturnya nilai-nilai budaya dan tradisi lokal. Budaya luar yang masuk bisa menggeser adat istiadat dan kearifan lokal. Kedua, kesenjangan sosial ekonomi. Tidak semua masyarakat memiliki akses dan kemampuan untuk mengikuti perkembangan modern. Ketiga, konsumerisme dan gaya hidup materialistis, yaitu masyarakat cenderung mengejar barang dan merek, bukan kebutuhan pokok. Keempat, individualisme dan menurunnya interaksi sosial. Penggunaan gadget yang berlebihan membuat hubungan antara anggota masyarakat menjadi renggang. Kelima, pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu modernisasi industri seringkali mengabaikan dampak terhadap alam. Thank you for watching.